dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih dalam acara Sio Talks, perbincangan dengan Yahya Setia Atmaja. Pak Yahya, perbankan ini memasuki tahun 2016, ini agak di luar perkiraan. Orang pikir tahun lalu 2015 kan kita punya kredit melambat ya. Orang pikir tahun ini dia langsung up, ternyata juga tidak jauh berbeda. Dan banyak isu yang tidak terlalu menguntungkan bisnis perbankan, seperti bagaimana tekanan supaya suku bunga turun, bahkan ada isu mau mengatur NIM lah. Nah ini akhirnya pasar juga menghukum bagaimana harga-harga saham perbankan turun, kecuali BCA masih bagus still. Ya, jadi gini Pak, kalau kita flashback tahun 2015 secara singkat, first quarter, second quarter itu sangat lesu. Tetapi kita agak bergembira pada waktu memasuki kuartal ketiga dan keempat, kelihatannya sudah mulai meningkat. Ini tidak lepas dari APBD, APBN sudah mulai lancar pada saat itu, sudah paruh kedua tahun 2015. Nah, kita expect sebenarnya kuartal pertama ini makin kuat Pak. Tetapi ini sesuatu yang di luar ekspektasi kita bersama. Ternyata kuartal 1 ini agak melemah lagi. Bahkan menjelang lebaran kita sebenarnya masih tetap optimistik. Biasa Pak, permintaan barang jasa meningkat, biasanya perusahaan-perusahaan itu meningkatkan inventory, receivable, harusnya peningkatan kredit itu mulai meningkat cukup drastis. Tetapi belum terlalu. Nah, ini kelihatannya ya, terutama karena bisnis CPO dan pertambangan yang memang sudah melesu sejak 2014 akhir. Betul. Nah, dampaknya bukan hanya ternyata devisa kurang, tetapi banyak sekali tenaga kerja kita yang dirumahkan. Ini menyebabkan daya beli secara overall turun. Belum lagi properti. Properti itu sempat melesu. Kalau kita amati, properti, pertambangan, perkebunan itu adalah sektor-sektor yang menyerap labor. Betul nggak Pak? Nah, properti turun itu kalau selesai, lalu pekerjaannya mau kemana? Nah, itu sebabnya saya sangat salut baru-baru ini loan to value itu disesuaikan, itu akan kita harapkan meningkatkan properti. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya daya beli inilah yang penting untuk ditingkatkan. Bank sendiri memang berusaha menurunkan suku bunga kredit ya. Kayak BCA sendiri seperti KPR kita sudah antara 7,9, 8,9. 7,9 ya Pak, KPR program kita tuh fix untuk 6 tahun. 3 tahun pertama 7,9, 3 tahun kedua kita cap di 8,9 ya. Kemudian KKB kita, kredit kendaraan bermotor, itu juga berkisar antara 8-9% effective rate ya. Kalau flat rate-nya tuh 3 lebih lah ya. Nah, di samping itu kalau dilihat korporasi kredit kita itu average sudah 10,25, tinggal 0,25 lagi sudah single digit. Jadi tahun ini bisa single digit? Saya kira untuk korporasi udah pasti, sekarang aja udah banyak yang dapat 9%, 8,5 gitu ya. Nah cuma memang agak dilematis. Kalau dikatakan kredit yang kecil kok lebih tinggi, ya nah, memang karena processing kredit kan sama Pak. Mau kredit yang 1 triliun, mau kredit berapa ratus juta, ya prosesnya hampir sama gitu. Jadi memang biaya untuk proses kredit kecil itu ya lebih tinggi. Lebih mahal. Nah itu menyebabkan sekarang masih ada disparitas itu. Tetapi saya kira tinggal menunggu waktu bahwa itu akan turun. Nah mungkin ini yang menyebabkan secara umum perbankan under pressure karena dianggap kalau lending rate turun, margin akan mengecil, profit akan mengecil. Nah kalau kita ya syukur kuartal ke-1 kita masih bisa naik sekitar 11%. Jadi penurunan kinerja perbankan secara keseluruhan itu mengikuti bisnis. Jadi bisnis dulu yang lesu. Itu prinsip bank follow the trade, itu betul sekali Pak. Jadi kalau bisnis berkembang, daya beli meningkat, maka bisnis perbankan akan maju. Dan sebaliknya, yaitu nyata. Dan langsung terlihat dan indikator perbankan, DPK juga melambat ya karena DPK melambat Pak, karena perputarannya apalagi seperti kalau dulu, misalnya bunga tinggi, compoundingnya aja sudah tinggi Pak. Betul. Kalau bunga rendah, ya compoundingnya makin kecil. Kapan kira-kira perbankan bisa kembali up? Kacamata kita ini agak harus berbeda Pak. Kalau kita memandang balik 2011 sampai 2013-14, di mana era booming komoditis, rasanya susah balik ke situ. Tetapi kita harus melihat ke sisi kiri kanan. Negara-negara tetangga kita, negara-negara emerging lain seperti Brazil, Turki, itu jauh menggelepar dari kita Pak. Jadi kita harus bersyukur
bahwa kenaikan yang tanda petik moderat masih positif kenaikan kredit Pak. Jadi kita harapkan tahun ini kami target kami 10-11%. Bisa lebih baik dari 2015. Masih meningkat secara target kita Pak ya. Meskipun sampai Juni ini kita rasakan masih agak flat ya. Tetapi ke depan kita optimis itu akan tetap meningkat. Tetapi tidak seperti dulu. Dulu bisa naik 25% Pak, 27% Pak perkembangan kredit. Nah saat ini mungkin kita bicara 10, maksimum 12-11%. Kira-kira begitu. Dalam situasi ini bagaimana BCA ke depan? Pemirsa jangan kemana-mana. Kami segera kembali.